Untuk pertemuan 10-11 ini yang saya lihat ya, itu sebetulnya mengulas dari buku ini. Nah cuma dipersingkat gitu ya. Dipersingkat. Jadi saya sampaikan kalau edisi 2011 buku judulnya Forensic Analytic, terus ada tambahan judul kecilnya ya, Forensic Analytic apa gitu ya. Ini Method and Technique for Forensic Accounting Investigation. Ini judul bukunya oleh Mark Nigrini 2011. Nah, ini sudah ada buku edisi barunya, edisi 2 tahun 2020 ya. Terbitan Wiley juga. Ya, ini juga Wiley ya. Nah, yang chapter 4 ini menjadi chapter 2 kalau di edisi yang baru 2021. Tapi bedanya tidak banyak ya, saya lihat hanya kalau khususnya chapter 4 ya sama aja isinya ya. Yang beda mungkin di yang baru aksesnya menggunakan teknik dengan bantuan akses itu langsung, tidak diberikan pengantar dulu. Kalau yang di edisi 2011 ada pengantar menggunakan akses, kemudian ada pengantar menggunakan PowerPoint untuk forensik analitik ya, sehingga ini menjadi high level data overview test jadi chapter 4. Kalau di edisi 2021 enggak ya, dia to the point ya, langsung chapter 1 dahuluan ya. Ini kalau mau lihat sekarang susunannya untuk kenalan, kemudian Microsoft Excel ya. Nah, Microsoft Excel-nya sih masih tetap dijelaskan dulu ya. Kemudian ini yang high level overview test. Ini yang akan mendasari Benford Laws ya. Kemudian RSF ini, di RSF di chapter 7. Ya, jadi saya belum menjelaskan RSF ini ya, relative size factor, sebelum kita jelaskan dulu dasarnya. Karena ini ada materi chapter 3, 4, 5 ya, ini tentang Benford yang saya tidak lihat di materi kita gitu ya. Nah, tapi dia sebetulnya mendasari penjelasan RSF ini. Jadi lebih baik kita belajar pengantar ya daripada ujung-ujung loncat tapi tidak paham. Nah, pengantarnya ini saya sampaikan. Nanti belakangnya ini saya coba cicil ya, saya pelajari dan saya bikin video juga. Nanti silakan teman-teman ikuti di video susulan ya yang akan saya sampaikan. Nah, jadi kita coba masuk dari sini ya, high level data overview test. Jadi ada 3 tests ya that form a good foundation for data driven forensic investigation. Nah, jadi ini dia untuk menjadi auditor forensik ini ya. Yang pertama kita yang sederhana sebetulnya ya. Kita buat profil data, histogram data, dan grafik periodik dari data. Jadi 3 ini menjadi dasar lah ya. Analisis pertama ya yang dilakukan yang menjadi sandaran ya dari seorang auditor. Kita akan mempelajari ketiganya ini. Nah, yang pertama data profile. Nah, data profile ini akan melihat struktur data kita itu seperti apa ya. Nah, pengujian profil data ini, nah biasanya katanya disusun atas profil data itu 7 kelas ya. 7 strata. The data profile is quite uncomplicated and the test divide into 7 ya. Nah, kita bagi ke dalam 7 strata. Yang 5 ini bersambung ya, tidak ada tumpang tindih. Nah, tapi yang 2 ini sebetulnya gabungan ya dari 2 strata di 5 ini, yaitu dari 0,01 sampai 50. Jadi kan ini lebih di atas $10 ya. Semua masuk ke atas. Nah, cuma kan banyak sekali nanti ya. Kalau ini kan yang data-data besar ya. Nah, kita ingin yang besarnya sampai 50 saja, yang moderat.
tidak sampai yang ratusan, yang ribuan gitu ya, yang sampai moderat di 0,01 sampai 50 saja. Misalnya $50 kan kalau dirupiahkan sudah 15.000 kali 10 kan 150.000 ya, kali 100 1.500.000 kan. Yang ini berarti 750.000 kan lumayan lah, sudah besar ya. Jadi kita ingin melihat tidak hanya $1 1 sen ya sampai $10. $10 kan cuma 15.000, 150.000 ya, terlalu kecil. Terlalu kecil. Jadi kita ingin yang agak besar lah gitu ya. Nah, yang sisanya dari 750.000 ke atas itu kita bilang besar ya. Jadi ini yang data besar ya, yang ini data kecil, yang ini 0, yang ini minus kecil, nah yang ini minus besar gitu ya. Nah, tapi kita ingin ada data yang moderat, ya, besar, moderat, dan yang sangat besar nih, yang sangat besar dari data 100.000. Dari 100.000 itu kalau rupiah mungkin 15.000 kali 100.000 15 juta ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Pakai Excel ya. Seperti ini. Jadi 10.000 ekor. Nah, cuma ini berdasarkan data dari buku Negrini 2011 ya. Kalau kita hasilkan mungkin tidak akan sama ya. Kita olah data yang ada tidak akan sama dengan ini. Nah, tapi Prof. Negrini kan jelasin di sini ya. Tadi sudah menjelaskan itu dengan data 2020. Nah, ini ya. Jadi ini nih hasilnya. Jadi ini 677 ya. 677 14 ya. Nah, kalau di buku kan hasilnya adalah 490 ya. Nah, kita akan coba pakai data yang ada dari buku baru ini ya, yaitu yang tadi saya sudah share. Saya buka dulu ya. Silakan teman-teman ambil yang ini, yang Somerville 2013-2014. Nah, untuk membuat data profil ya, dijelaskan dari data ini tinggal masukkan ya, tinggal masukkan ke, nah ada Negrini cycle. Negrini cycle-nya ini. Nah, template-nya begini ya. Jadi ada data profile. Nah, yang first digit, second digit, first two, summation, last two ini akan dibahas bagaimana digunakannya di chapter 5, 6, 7, 8, 9 itu ya. Nah, ini nanti satu-satu akan dibahas di setiap chapter. Makanya saya bilang bersambung. Nah, untuk yang data profile ini di chapter 4 ini kan, caranya adalah langsung disimpan di sini. Langsung disimpan di sini. Nah, sebelum disimpan saya save as dulu ya. Kita masukkan ke ini misalnya ya. Green cycle data profile chapter 4. Oke. Jadi yang diolah yang ini sebetulnya, yang di D ini ya. Kalau kita mau ambil semua dari Somerville ini, Somerville yang itu ya. Nah, sebetulnya yang terutama yang amount ini harus ada di D ya. Saya ambilnya sampai itu aja. Sampai sini aja deh, yang tanggalnya nanti aja ya. Nah, jadi kita masukin dari sini kan 3 ya. Nah, itu 2 ya. Jadi yang ininya kita baikkan dulu ya, atau saya geser deh. Nah, itu ya. Nah, yang penting di D ini kan. Nah, karena sudah disimpan di D, data profile ini terisi yang atasnya aja. Yang bawahnya harus kita kopikan ya. Cuma ini beda ya dengan 500.000 ya, sama ya, 0,01 sampai 499. Oke ya, jadi kita lihat 500.000 and over, jumlahnya adalah 28/35, tapi kita cek ininya. Yang kita cek cukup sebetulnya yang data bawahnya ini. Nah, ini kayaknya harus sudah berubah ya. Jadi kita bisa saja
Kita masuk ke data, ambil ya, kita ulangi ya, N 55747 D 55747. Kemudian kita kasih dolar ya, FN. Nah, jadi lebih dari sama dengan 500 ya. Jadi lebih dari sama dengan 500 ini harus dalam tanda kutip ya, karena mengikutkan karakter ya di dalam rumus. Ini sudah. Nah, D2 sampai D55747. Nah, ini tinggal kita copy. Ini kan yang ini kurang dari, lebih dari sama dengan 500 ya, 500.000 N over. Nah, yang ini kurang dari sama dengan 40999 dan lebih dari sama dengan 0,01. Jadi ininya nggak bisa di copy paste ya, karena ininya sudah di set ya rumusnya. Jadi yang kita ganti ininya saja nih, D2 5747 ya, 55747 tadi ya, 55747, lebih gampang dari kita nanti kalau kita harus ngerubah satu-satu rumusnya. Apa nih yang D dolar D dolar 2 sampai ya tanda kutip titik 2. Nah ini jadi conifs ya, syaratnya 2. Nah ini baru benar ya. Nah yang ketiga syaratnya 2 juga kan, equal to 0. Oh kalau equal to 0 berarti 1 aja, tinggal diganti ininya ya, 55747 gitu kan. Oke, enter 15. Ini nah syaratnya 2 lagi. Jadi kita ganti yang di sini 55747 kan sama yang di sini 55747. Rumusnya sudah benar ya. Nah, kecuali kalau kita mau rupiahkan. Kalau dirupiahkan kan rumusnya juga kita ganti ya. Izin Pak. Ya. Untuk yang rank data itu apakah tidak dibiarkan saja Pak? Itu kan maksudnya dia mengcover data di sumber dengan kolom dengan baris sampai baris sekian tuh Pak. Di gimana rank data yang mana Mas? Yaitu Pak yang D55 itu Pak. Kenapa nggak dibiarkan di sesuai template-nya Pak? Iya. Yang karena kita menghitung yang untuk data ini Mas. Data ini kan D 55747 ininya. Ini kan D2. Di Nigrini Cycle kan dia sampai baris ke 1 juta itu Pak. Kan terus di itu di apa ini kan sampai 55.000 barisnya Pak. Jadi kan udah termasuk ke dalam ring tadi Pak. Oh. Bisa ya? Iya. Nah, itu saya jadi belum mungkin kalau seandainya data itu lebih dari 55.000 Pak, dia baru diubah ya. Nah, itu saya ngikutin di video tadi sebetulnya di Green ini, mungkin karena template-nya tadi belum itu ya, belum lebih ya. Dia kan ini kan tuh ganti-ganti 55747 tuh. Di mana ya? Tadi saya lihat sih di video begitu. Nah, saya nggak cek apa namanya, kenapa dia ubah, apakah memang apa namanya datanya belum termasuk kan ya, jadi harus diganti gitu. Nah, terima kasih. Jadi kalau saya belum nyoba juga ya, mungkin memang apa namanya kalau mana tadi kita harus, silakan nanti dicoba aja ya. Jadi kalau data profil ini Nigrini Cycle ini tadi tidak kita ganti ya, sama kan mestinya, ganti sama aja. Ini atau bisa juga nih nanti saya kan masih ada nih Nigrini Cycle yang awal ya, nanti kita cek lagi. Oh ininya juga sama ya, 677014 sama enggak? Ini kan belum saya ubah nih. Siap sama Pak. Tadi di mana tadi? 677 ya? Berarti sudah oke, tinggal ganti data aja kan, berarti kalau gitu nggak usah ganti-ganti rumus. Mana tadi ya yang 6 tadi?
atau ya di total di datanya, data aslinya di total ya. Nah ini kan bisa di bawahnya. Ini harus sama dengan di data profil itu, sama dengan sum (77 014 836). Baik. Ini 677 014 836. Oh iya benar ya. Jadi ini kan juga sampai bawah banget ya. 104 ini kan mungkin ini ya, 104 8576 ini row terakhir ya. Di Excel bisanya hanya sampai sini nih. Berarti dia memang maksimal kan. Jadi kita tidak perlu ganti-ganti seperti tadi saya sampaikan. Nah cuma kalau mau buat sendiri template ini ya kita harus ngetik. Nah cuma memang kalau rupiahnya Indonesia ini yang harus diganti nih, tetap harus ada penggantian ini 500-nya misalnya jadi 7.500.000. Ya terima kasih Mas Bayu ya tadi menyampaikan ini tidak perlu diganti. Nah tapi intinya kira-kira rumusnya seperti itu ya. Kalau ada perbedaan-perbedaan bisa kita lakukan penggantian. Nah, ini juga berarti sudah maksimal ya. Oke. Nah ini kita bisa melihat dari sini ternyata yang terbesar adalah yang ini yang kecil ini sampai 500.000 itu sampai 500 ya, itu setengahnya ya. Jadi banyak yang data kecil dan data ini ya. Kalau ini masih udah benar nggak ini? Nah di buku ini agak beda ya, soalnya coba di 10 and over 1 dan 99. Nah ini makanya beda. Jadi ternyata juga antara 2011 dan 2020 dia klasifikasi beda. Jadi saya penjelasan juga jadi agak tidak sama nih penjelasan. Buku ini kan di sini menjelaskan yang low value ini ada 22,83%. Ya, kalau data awal yang berdasarkan data 2000 buku 2011. Jadi sisanya 80% yang bukan low value ya. Nah ini yang high value-nya itu sedikit sebetulnya di sini 0,2% ya. Kalau yang profilnya di sini dijelaskan di buku di sini. Karena ininya stratanya beda. Nah, kalau di sini stratanya ngikutin stratanya di penjelasan di YouTube tadi ya. Penjelasan di buku yang baru. Nah ini ya. Ini sama 500.000 ya. Nah penjelasannya saja yang mungkin harus dilihat di buku nih. Keunikan apa dari sini yang dapat kita simpulkan ya. Tapi kalau berdasarkan buku yang lama, keunikannya itu sudah dijelaskan di sini ya. Yang harus kita perhatikan. Oke, itu tes pertama dari data ya. Ini kan ada contoh-contoh yang harus kita dari sini kita bisa dapat misalnya data sudah komplit ya. Karena angka akhir sama dengan angka di keuangan gitu ya, data keuangan. Nah, kalau ternyata kita jumlahkan di data profil itu tidak sama ya, berarti mungkin si klien kita tidak memberikan keseluruhan data ya. Kita bisa bertanya-tanya kenapa. Nah, ini yang tadi saya bilang high proportion of low value invoices ya. Kalau di sini ada high portion of low value ya, karena dia sudah 22% ya. 22% angkanya hanya 1 sen sampai 50. Itu yang kita simpulkan. Terus zero invoice-nya gimana gitu ya, itu juga cukup banyak ya ternyata ya. Dan negative amount juga mungkin nanti harus kita pisahkan nih. Kalau kita tahu negative amount-nya ada sampai 4069 ya, zeronya sih 123 ya sedikit. Itu teman-teman ya dari data profil ini.